Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 21. Ayat 12 sampai 22. Khususnya hari ini kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu membersihkan bait suci. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 21 ayat 13b. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi, Saudara Bambang, apa yang menjadi latar belakang dan makna rohani di balik kisah dalam Matius pasal 21 ayat 13 ini? Baik, Saudara Richard. Di Matius pasal 21 kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ya, di ayat pertama ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekat Yerusalem. Jadi Yesus datang ke Yerusalem, dan di ayat 9 dikatakan, dan banyak orang berjalan di depan Yesus mengikutinya berseru, Hosana bagi anak Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dielu-elukan waktu mau memasuki Yerusalem. Ya. Tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk disalib. Ya. Dia bukan mencari tempat yang tinggi, tetapi dia datang untuk merendahkan diri, bahkan tersalib, mati di atas kayu salib. Ya, jadi ini adalah satu gambaran dari Matius pasal 21 sampai di ayat yang ke-11. Nah, terutama di ayat yang ke-12, dia masuk ke bait Allah. Ya. Kita bisa melihat di sini dia marah, ya, membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, dan berkata, pada mereka ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita melihat bahwa Yesus datang sebagai raja, tetapi kita tahu juga dia akan mati di atas kayu salib. Di Matius pasal 12 ini, sebelum dia menjadi raja, ya, dia tidak menunjukkan kemuliaannya, dia tidak menunjukkan kehebatannya, tetapi yang dia kerjakan pertama adalah membersihkan bait Allah. Amin. Ya. Berbeda dengan raja pada umumnya, ya, kalau raja itu masuk atau presiden atau pimpinan negara masuk, ya, pasti ya langsung ke istana presiden, langsung ke tempat yang mulia, ke tempat yang layak untuk pemimpin negara tersebut. Tetapi Tuhan kita tidak demikian, ya. Dia membersihkan bait, membersihkan rumahnya, ya. Dan sebenarnya makna rohani di balik ini adalah ketika Tuhan masuk ke dalam kita, ketika kita percaya Tuhan, ya, ketika kita mengizinkan Dia untuk masuk dalam hidup kita, mengizinkan Dia menjadi raja kita, Dia akan membersihkan. Ya, dia akan membersihkan kita. Ya, ketika kita menerima Dia,
ya, saat dia masuk, dia akan membersihkan kita, membereskan setiap problem-problem yang mengganggu kita, ya. Dia akan datang menjadi keselamatan kita. Ya, dia datang di dalam roh kita, dan dia akan memberi hikmat di atas pikiran kita. Dia akan memberi hikmat bagi perkataan kita, perbuatan kita juga tidak lagi sembarangan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membersihkan. Dan ini ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi rumahku disebut rumah doa ini mengacu kepada roh kita. Kita bisa terapkan hari ini, ya. Tuhan perlu masuk di dalam kita, membersihkan kita. Sehingga roh kita bisa menjadi rumah Allah, bisa menjadi rumah doa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, hari ini Tuhan datang masuk ke dalam kita, membersihkan kita sehingga dengan demikian roh kita dapat menjadi bait Allah, dapat menjadi rumah doa, jadi tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ayat 13 dikatakan rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Jadi apa hubungannya dari kedua ayat tersebut bagi kita? Ya, jadi bait Allah ini atau rumahku, ya, langsung dihubungkan dengan orang buta dan orang timpang yang ada di dalam bait Allah. Ya. Ini sangat bermakna. Ya, kita bisa melihat bahwa tadi penjelasan rumahku akan disebut rumah doa itu juga kita bisa terapkan hari ini, yaitu kita perlu menerima Tuhan, perlu mengizinkan Tuhan membersihkan bagian dalam kita, roh kita. Ya, karena roh kita harus menjadi rumah doa. Ya. Tetapi sebelumnya menjadi sarang penyamun. Nah, karena roh kita menjadi sarang penyamun atau banyak hal-hal negatif di dalam kita, maka kita menjadi jatuh seperti orang buta dan orang timpang ini. Buta terhadap apa? Buta terhadap pengenalan akan Tuhan. Timpang terhadap apa? Terhadap kehendak Tuhan. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki juga. Nah, inilah orang buta dan orang timpang. Di kondisi rumah itu menjadi sarang penyamun. Ya. Karena itu Tuhan perlu membersihkan rumahnya, membersihkan hati kita, roh kita, supaya kita bisa apa? Bisa melihat. Ya, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena ia akan melihat Allah. Kita bisa melihat juga di selanjutnya di ayat 15 ketika orang-orang itu disembuhkan, maka mereka memuji Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Dan ini juga berhubungan dengan ayat 9 sebelumnya. Ya, di sana juga ada orang-orang yang mengatakan hosana, tetapi hosananya mereka tidak jelas. Ya, hanya melihat Yesus saja sebagai apa yang naik keledai itu. Tapi mereka tidak jelas tentang siapa Yesus. Tapi berbeda dengan orang-orang yang disembuhkan ini, orang buta dan orang timpang ini, mereka disembuhkan dan mereka benar-benar mengucapkan satu puji-pujian, ya. Ketika kebutaan disembuhkan, kelumpuhan disembuhkan, maka akan ada puji-pujian. Nah, ini makna rohaninya demikian, Saudara Richard. Rumah doa harus dibersihkan, hati kita, roh kita harus diisi Tuhan, baru kita bisa mengalami kesembuhan, bisa melihat Tuhan, bisa bekerja bagi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi hasil dari dibersihkannya roh kita ini jadi tempat kediaman Allah. Dengan demikian kita dapat melihat Tuhan, kita dapat bekerja bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan juga dapat dipermuliakan. Puji Tuhan. Baik, sebagai menutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Baik. Mari saudara-saudari terkasih pendengar podcast Emana,
kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan yang akan membersihkan rumahnya, yaitu hati kita, roh kita, ya, karena kita hari ini adalah tempat kediamannya. Mari kita terbuka kepada pekerjaan Tuhan sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang disembuhkan, bisa melihat kehendak Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, rumah-Mu adalah rumah doa. Tuhan, kami perlu menjadi rumah doa-Mu. Kami perlu menjadi tempat di mana Engkau bersemayam, tempat di mana Engkau bisa bekerja, melakukan banyak hal melalui kami. Karena itu Tuhan, masuklah dalam hati kami. Bersihkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sembuh. Kami tidak lagi menjadi orang yang buta, tidak lagi menjadi orang yang timpang. Selamatkan kami Tuhan, dari hati yang penuh dengan penyamun, hati yang penuh dengan hal-hal negatif. Terus bersihkan kami hari demi hari, sehingga rumah-Mu di atas kami menjadi rumah doa. Kau bisa bersemayam, Kau bisa berkehendak seturut kehendak-Mu, sesuka hati-Mu, dan biarlah kehendak-Mu nyata di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.